Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Muhammad Ragil, Tegar Wibisono, dan Anugrah Niken Rahmadani ingin mempresentasikan ujian akhir semester kami untuk mata kuliah pemodelan proses bisnis dengan kasus proses produksi di pabrik kelapa sawit. Lalu kita masuk ke proses pembuatan CPO. Baik, di sini akan membacakan di mana alur proses produksi CPO. Yang pertama itu ada pemasok yang dimana dia mengirimkan TBS ke pabrik, lalu kemudian ada operator yang menerima kiriman tersebut untuk dilakukan penimbangan dan penyortiran kualitas. Kemudian dilanjut dengan TBS yang tadi dimasukkan ke dalam mesin untuk proses sterilisasi menggunakan uap panas atau steaming. Lalu setelah steril, buah diproses di stasiun bantingan atau tracing untuk memisahkan berondolan dari janjangan. Kemudian operator memisahkan antara janjangan kosong dan buah berondolan yang akan diolah. Dilanjut dengan daging buah yang sudah lunak diperas menggunakan mesin crew press untuk mengeluarkan minyak. Lalu hasil perasan tersebut dipisahkan kembali untuk membuang kotoran atau lumpur dari minyak. Kemudian minyak melewati tahap pemurnian dan pengeringan vakum untuk menghilangkan kadar air. Dilanjut dengan quality control yang dimana di sini untuk mengambil sampel minyak untuk melakukan uji mutu di laboratorium. Jika hasil uji lab menunjukkan no atau tidak sesuai standar, maka dilakukan identifikasi penyebab dan tindakan korektif. Tapi jika hasil uji menunjukkan yes atau sesuai standar, minyak diteruskan ke tangki penyimpanan atau storage tank. Kemudian supervisor di sini bertugas melakukan validasi terhadap laporan produksi yang telah dibuat. Proses berakhir setelah laporan divalidasi dan produk siap untuk dikirimkan. Setelah itu untuk perbaikan proses pembuatan CPO-nya, ketika si uji laboratoriumnya itu menyatakan no, operator segera melaporkan ke segresi CPO lalu mengidentifikasi penyebab awal yang nantinya akan ada dua gateway. Yang pertama yaitu atur ulang parameter suhu dan vakum atau turunkan suhu dan cek heat exchangers-nya. Lalu dilakukan proses reprocessing. Setelah processing, kita analisis sampel ulang yang dilakukan oleh QC. Kita melakukan gateway lagi. Jika yes, kita langsung lanjut ke simpan di storage tank oleh operator. Dan ketika no, akan dilakukan analisis sampel ulang. Lalu supervisor melakukan validasi laporan produksi dan proses sudah selesai. Maka dari itu, operator segera memindahkan CPO yang tidak sesuai standar ke tangki penampungan sementara untuk mencegah kontaminasi produk utamanya. Supervisor produksi selanjutnya analisis data parameter operasional gunanya buat identifikasi penyebabnya, apakah fluktuasi suhu atau kinerja pompa yang menurun. Perbaikan teknis langsung diterapkan ke mesin terkait. Diikuti dengan proses ulang CPO yang terisolasi. Proses ini ditutup dengan pencegahan kaliber sensor, peliharaan rutin untuk menjaga stabilitas produksi di masa depan. Untuk selanjutnya ada 18 komponen model proses. Yang pertama ada input berupa tandan buah segar atau TBS dari pemasok perkebunan. Yang kedua ada output berupa crude palm oil atau CPO yang siap dikirim dan kernel. Yang ketiga ada supplier berupa perkebunan kelapa sawit atau pemasok TBS. Yang keempat ada customer berupa refinery, distributor atau industri lanjutan. Yang kelima aktivitas utama berupa sterilisasi, tracing, gester, dan press serta klarifikasi. Yang keenam ada aktivitas pendukung berupa penimbangan, sortasi, QC, dan maintenance. Yang ketujuh, terdapat proses awal berupa kedatangan truk TBS di stasiun timbang. Yang kedelapan ada proses akhir berupa pengiriman CPO dari storage tank. Yang kesembilan, terdapat decision point berupa keputusan lulus atau tidaknya dari mutu TBS dan mutu CPO. Yang ke-10 ada alur proses, yaitu aliran material dari TBS menuju CPO melalui tiap stasiun. Yang ke-11 ada research berupa operator, supervisor, QC, mesin, steam, dan listrik. Yang ke-12 ada mesin berupa sterilizer, tracer, digester, screw, dan clarifier. Yang ke-13 ada parameter proses berupa suhu, tekanan, waktu kukus, retention time. Kemudian yang ke-14 terdapat quality control point berupa pengujian FFA, moisture, dirt, dan EOR.
Yang ke-15 ada informasi terkait data tonas, hasil uji mutu, dan laporan produksi. Yang ke-16 ada error handling berupa rework klarifikasi, regresi CPO yang tidak sesuai. Yang ke-17 ada risk dan safety constraint berupa K3 yaitu APD wajib, sterilizer sebelum dibuka. Dan yang ke-18 ada feedback dan improvement berupa tindakan korektif dan preventif. Sekian dari yang kami bisa jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.